Ini kita melanjutkan part kedua di motor repo injeksi yang konslet di box sikring kebakar kempel. Kalau kita pelajari dan kita ambil data kesimpulan, penyebab awal dari konsletnya area di speedometer, karena di sini banyak sekali suntikan kabel. Terus ketambahan lagi di bagian tombol tambahan saklar variasi itu ada kabel terkelupas. Kabel itu berupa kabel tegangan plus, dia nyentuh ke bagian sisi daripada stang. Dia mercik-mercik ke sini terus nyentuh nempel ke sini. Dan dari konsletnya otomatis sen yang lengket, penyebab daripada box sikring londot. Intinya belum tentu londot yang ada di sini sama dengan yang londot tempat penyakit sampai di sana. Gitu kawan ya. Jadi harus kita cari sumbernya. Ini tahap pertama harus kita rapikan dulu di kabel speedometernya, karena di kabel speedometer ini sudah banyak suntikan boklam variasi, kan yang plusnya banyak kabel yang moncek, akhirnya ngeground konslet. Dan selain daripada itu juga sini banyak salah untuk masang boklam paket speedometernya, serta boklam speedometernya khususnya di sini ada filamen yang nyentuh. Nah, jadi kita beresi dulu yang ada di sini. Nah, nanti kita rapikan satu tahap dulu di paket speedometer. Ini rumah sikring yang londot, kobong, kebakar. Ini kita pakai rumah sikring yang baru. Ini kan kalau baru terserah pabriknya mau kasih berapa ampere. Nanti kita pakai 15 ampere 1 dan 10 ampere 1. Nanti akan kita buatkan wiring susunannya untuk peletakannya, karena jumlah fuse pengaman kabel ini ada 2 biji mengarah ke 3 titik nanti. Titik aki, titik kiprok, titik kontak, kerjasama dengan titik program injeksinya yang ada di paket speedometer. Untuk indikator lampu jauh 1,7 watt, indikator netral 1,7 watt, indikator sen 3,4 watt. Wis kita ambil rata-rata. Jika Anda nyari program yang wattnya susah, khususnya di ukuran 1,7 watt, nanti kita ambil aja rata-rata di 3 watt, itu masih dapat ya. Tapi kenyataannya di sini wattnya semuanya gede. Nah, ini bisa menyebabkan faktor efek jangka panjang seperti kejadian motor yang kita bahas, sikring kebakar, kabel londot segala macam, karena di sini ada satuan watt. Ini dari sekian paket boklam speedometer yang benar cuma 3 boklamnya. Nah, ini 1,7 watt benar. Nah, ini 3 watt benar. Ini salah nih, ada berapa biji? 1 2 3 4 5 6 boklam yang terpasang di paket speedometer ini semuanya 12 volt. Yang membedakan dayanya, kekuatannya atau wattnya. Memang benar, semakin gede wattnya, lampu di speedometer semakin terang, semakin pure, tapi mengganggu aktivitas pengendara sampai berkendara ketika malam hari terlalu terang. Resiko di kabel juga efek jangka panjang bisa mengalami kebakar, londot dan segala macam. Kita pikir jangka panjang, bukan jangka sekarang. Bisa sampai hitung 1 2 3 4 5 6 boklam sen yang dipasang di sini, dan yang filamen sudah kebakar 1 ya. Ini dengan 10 watt, hitung aja tuh 2 3 4 5 6, berarti 60 watt daya yang dibutuhkan. Nggak kuat toh yo. Untuk efek jangka panjang terjadilah hal sesuatu yang londot sikring dan segala macamnya. Apalagi motor nggak dikasih sikring, bahaya kan. Jadi pahami ya. Tuh bisa dilihat, kayaknya sepele tapi resikonya besar. Ini tahap perapian di kabel speedometer sudah mulai selesai. Ketambah lagi di area speedometer titik konslet di flasher sen yang kebakar. Nah, ini ketambah lagi daripada switchnya nyatu terus. Nah, ini filamen lampu yang kebakar awalnya kan gede nih dipasang, nyentuh ini filamen dalamnya gabung jadi satu. Ada 2 lampu. Ini sudah tak standarin untuk boklam 12 volt. Kita ambil rata-rata 3 ya. Untuk kelistrikan di bagian atas sudah dibeneri semua. Jadi titik konslet yang ada di bagian sini kan banyak tuh sudah dibeneri. Nah, orangnya minta lampu ini tetap dimungsikan. Jadi di sini lampu ini kita kasih pengaman sikring sendiri, kita masukkan ke dalam. Sekarang kita akan menghubungkan jalur kunci kontak, karena fungsi kunci kontak ya ini untuk menghubungkan dan memutuskan arus. Ini soket kunci kontaknya ya, ini kunci kontak. Nah, ini jalur kelistrikan yang di motor yang nanti akan masuk ke kunci kontak. Kalau kita cari sikring yang imitasi atau yang murahan, bukan yang ori. Kalau yang ori beli satu set gini ya,
tapi mahal. Dan yang sudah jelas kabelnya pun sesuai dengan SOP prosedur. Karena rumah sikring jumlahnya 2, secara otomatis ukuran sikring pun berbeda, dan secara otomatis pula untuk warna kabel input output sikring dari 2 rumah tersebut itu pun berbeda. Nah, tapi kalau sampai beli yang murahan, beli yang KW-KW, ya warnanya terserah dia. Ada yang warna kuning semua, warna hitam semua, warna merah semua, putih semua, silakan terserah dia mau ngasih kabel warna apa. Dan ingat, kalau beli sikring murahan atau rumah murahan ini ditarik. Kalau yang murahan biasanya ada yang ditarik, ini harus coplok. Untuk sikringnya mau tipe besar maupun tipe kecil terserah, artinya mau rumah besar rumah kecil terserah, yang penting ukuran. Di sini untuk sikringnya ada 2 kriteria. Yang satu dengan kekuatan 15 ampere, yang satu dengan kekuatan 10 ampere. Ya, ini sudah punya filosofi masing-masing. Nah, tadinya di sini konslet kempel jadi 1. Nah, ini bagaimana nanti cara nyusunnya, ya. Tuh. Nah, sedangkan di sini ada 2 kabel. Di sini ada 4 kabel. Ini untuk kelistrikan dia, khususnya jalur kunci kontaknya dia sepenuhnya diatur oleh kiprok. Jadi nanti kunci utama yang kita ambil dasar yakni di bagian kiprok, aki, dan fuse atau rumah sikring set. Ini otomatis starter atau relay starter. Nah, ini untuk relay starter nggak kita bahas, ya, nggak kita bahas. Yang kita bahas nanti arus yang mau masuk ke plus aki atau arus yang mau masuk ke kabel merah ini. Kiprok atau regulator, khususnya di Revo FI ya. Yang pertama untuk sistem pengisian aki. Nah, semua kiprok fungsinya untuk mengisi aki. Ya. Nih. Layaknya fungsi kiprok dengan tipe motor lain untuk pengisian aki. Untuk penyearah lampu depan. Untuk tipe lampu depan yang AC. Semua kiprok tipe lampu AC diatur di dalam regulator atau kiprok. Yang bikin spesial lagi, khusus yang motor kita bahas Revo FI ataupun bit kasar ataupun generasi Supra injeksi, Helmin injeksi, kiprok ini berguna juga untuk tegangan kontak. Nah, ini yang bikin spesial di dia. Ya, oke. Ini karakter daripada kiprok. Karena nanti kita susunan awalnya akan mendasar ke kiprok dulu. Setidaknya kita mengetahui warnanya ini apa aja sih, kan gitu. Nah, ini kita kasih bocoran langsung. Hijau kalau di Honda masa rangka terkait di sini nih. Yo, masa kiprok, jadi pastikan masa kuat. Kemudian kuning untuk penerangan lampu utama, lampu depan. Jadi di spool nggak ada lampu kuning. Jadi penerangan lampunya masih asing ikut di bagian lampu kuning. Nah, tapi ini sudah dibuat DC semua. Jadi untuk indikator lampu jauh dekatnya kemudian lampu utamanya ini sudah kita bikin DC. Jadi jalur lampu ini yang kuning set yang mau masuk ke belakang tetap tidak kita potong karena untuk jalur belakang pokoknya standar. Yang kuning yang mau masuk ke saklar yang ada di tengah sini kita potong, kita pindahkan ke output kunci kontak hitam. Di atas kita kasih pengaman sikring karena orangnya minta lampunya DC. Putih ini untuk pengisian aki, layaknya tipe motor lain, berasal dari spool atau alternator generator. Nah, ini yang bikin dia spesial. Jadi di sini ada kabel merah laras putih, ini masuk ke kunci kontak. Kemudian merah laras kuning ini masuk ke aki untuk pengisian aki. Nah, di sini pasti ada fuse. Jumlahnya ada 2 piece, 2 biji ya sikringnya. Fuse-nya, fuse 2 piece, 2 biji dengan ukuran 10 ampere dan ukuran 15 ampere. Yang 10 ampere itu tulisan di atasnya sub. Sub ini sikring pendukung atau sikring tambahan atau hubungannya dengan listrik, kelistrikan. Sikring 15 ampere, sikring besar, ada hubungannya dengan main. Main itu utama, berarti ada hubungannya dengan aki, ada hubungannya dengan pengisian. Jadi pahami dari karakter 2 fuse. Sekarang kita
ngambil contoh untuk rumah sikring yang asli. Kalau kita beli rumah sikring yang asli, biasanya kan satu set ini dari rumahnya gini, set dengan apa itu namanya, colokan ini, itu pun dengan rumah daripada relingnya ini sepaket. Kalau yang original, yang ori bener satu paket. Ada juga yang potong-potongan. Nah kalau yang original di sini sudah jelas ada tulisan 15 dan 10 ampere, tapi tulisannya kertas ya. Maka itu kalau kertasnya hilang, kita bisa ambil patokan dari warna kabel di fuse bawahnya ya. Nah ini karena untuk rumah sikring 2 ukuran sikring berbeda, secara otomatis dari dua rumah fuse itu berbeda pula ya. Warna itu punya arti kalau warna itu masih asli bawaan motor, bukan warna-warna yang sudah kita buat warna sendiri. Nah untuk itu, karena ini kita belinya barang palsu, jadi semaunya pabriknya, mau dia ngasih warna merah, kuning, biru, hitam, semua ada semacam, terserah ya, terserah selera si dia. Nah untuk itu kita punya inisiatif sendiri harusnya. Jadi kita buat tulisan dulu nih 10 ampere, 15 ampere. Nanti kalau sudah deal, baru nanti di sini kita kasih tulisan atasnya ya, gimana caranya nanti biar untuk jangka panjang orangnya ketika mengganti, oh ini yang 10 ampere, kasih 10 ampere dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah untuk sikring yang palsu ini warnanya kan sama semua ya, sama semua. Nah kalau kita ngomongin tentang sikring yang asli bawaan motor, nah dengan keadaan tadi sudah kita bahas tentang fuse 10 dan 15 ampere. Nah sekarang kita ambil tata letak warnanya untuk sikring yang 10 ampere. Nah, untuk sikring yang 10 ampere nih, nah, ini fuse-nya 10 ampere, ini 10 ampere. Begitupun yang 15 ampere. Nah, ini main fuse, ini sub 10 ampere untuk listrik, 15 untuk pengisian aki. Nah sudah tentu kalau barang asli warnanya SOP. Nah kalau barang palsu kita harus ngambil mindset sendiri. Jadi artinya kalau kita ngebahas tentang ini rumah yang original, untuk sikring 10 ampere ini warna kabelnya itu sudah beda. Yang satu kabel merah leres kuning atau red yellow, yang satu kabel warna hitam leres merah atau red black. Ini kalau rumah sikring masih ori bawaan motor. Nah kalau yang KW ya kan warnanya seirama. Nah begitupun yang original untuk rumah sikring main atau dengan ukuran spek 15 ampere, itu warna dua kabel ini berbeda, tidak seirama seperti ini. Nah untuk yang 15 ampere ini warnanya yang satu merah leres kuning red yellow, yang satunya warna merah polos. Ini untuk patokannya. Karakter kunci kontaknya dia sudah ngadopsi 4 kabel. Untuk kriterianya untuk kontak tipe DC karena disitu plus semua. Warna kabel kita keluarkan 1, 2, 3, 4. Maka disitu ada istilah B1, B2. Berarti di kontak itu ada 2 STB, 2 standby tegangan plus. Masing-masing tegangan plus punya sumber arus yang berbeda. Ya, yang satu didapatkan sumber arus dari aki, yang satu didapatkan sumber arus dari kiprok. Lagi-lagi kaitan benda tersebut sangat-sangat erat dan sangat-sangat erat juga, dan tidak bisa dipisahkan juga dengan hubungannya fuse atau sikring ya. Oke, dengan istilah B1 atau baterai 1 dan baterai 2, berarti ini artinya tegangan 1 dan tegangan 2. Ini ada di posisi untuk versi tegangan 1. Ini ada di bagian jalur warna hitam leres merah. Ini baterai 1 yang didapatkan dari aki. Yang B2 dengan standby di kunci kontak warna merah leres putih. Nah, ini didapatkan sumber dari kiprok ya. Jadi tahap pertama kita akan masuk data pembahasan kiprok. Nah di kiprok ini nanti kunci jalur yang kita ambil ini ada 2 inti jalur. Satu inti jalur kabel warna merah leres kuning, dan inti jalur kabel merah leres putih red white. Nah untuk
data yang mau masuk ke aki, ini kita ambil jalur merah reres kuning. Yang ini kan dia langsung ke kunci kontak. Nah, ini kita tinggalkan. Kita fokus di merah kuning. Ya, susunan pertama kita ambil data dari kiprok 1 di merah kuning. Dari kiprok akan kita arahkan ke fuse dengan ukuran spek 15 ampere. Akan kita masuk ke aki, khusus di bagian pin aki plus. 1, 2, 3. Tinggal 1 sikring lagi. Nah, dari sini kita akan balik lagi tema dasar. Kembali lagi ke titik akhir. Titik akhir ada di mana? Di aki. Ini step kedua. Kita ambil data aki, kemudian melewati sikring 15 ampere. Dari sini akan diserikan menghubungkan ke sikring 10 ampere. Nah, 10 ampere. Dari sikring 10 ampere baru masuk ending ke kunci kontak. Ini susunannya. Ini kiprok. Fokuskan Anda di kabel warna merah leres kuning, red, yellow. Dari merah leres kuning akan kita masukkan sikring 15 ampere. Nah. Oke, 15 ampere. Ini kabelnya merah kuning. Fuse. Keluaran sikring 15 ampere ini di kabel warna merah atau red. Nah, ini dia masuk ke bagian plus aki. Pin plus aki. Aki plus min. Paham ya? Ambil kabel merah kuning di kiprok, hubungkan dengan 15 ampere. Keluaran 15 ampere merah, hubungkan ke plus aki. Terjadilah proses pengisian aki, karena fungsi 15 ampere untuk kerja pengisian aki. Selesai sikring 15 ampere. Ini satu sikring lagi 10 ampere untuk kelistrikan. Dari plus aki tadi kita turut set, melewati sikring 15 ampere set, keluaran sikring 15 ampere warna merah kuning. Dari sini kita jumper seret, merah kuning, merah leres kuning. Ini masuk ke sikring 10 ampere. Satu kabel. Keluar sikring 10 ampere warna kabel hitam leres merah. Baru masuk ke kunci kontak. Loh, Mas, kenapa sikring yang 10 ampere ada pas di depan penjemperan output kiprok yang akan mengarah ke 15 ampere? Begini. Dengan harapan jika aki ini ngedrop, ya, jika aki ini ngedrop, sikring 10 ampere masih dapat supply dari kiprok, maka ditaruh di penjemperan tengah sini. Jika aki ngedrop, sikring 15 ampere bermasalah, dia masih dapat supply juga dari kiprok. Jadi ini jalur emergency independent. Kalau ini Anda letakkan di depannya sini, kalau akinya ngedrop, dia tetap masih bisa nyala. Kalau 15 ampere putus, ya 10 ampere tidak dapat supply, maka dijemperkan di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rakit yo. Yuk belajar bareng. Oke, sekarang tahap pertama kita harus masukkan arus yang mau masuk ke aki plus. Jadi di kiprok ada kabel warna merah leres kuning, fungsinya untuk pengisian aki. Nanti merah kuning dikasih sikring baru masuk ke aki plus. Nah, untuk sikringnya kita ambil posisi yang 15 ampere. Ini kita sudah kasih 15 ampere. Nah, bolak-balik gak apa-apa. Nah, silakan dipasang dulu, dibundel-bundel dulu aja. Ya, ini hanya untuk nyontoh. Terserah ya, mana kanan kiri monggo, terserah sampean. Kalau yang asli dealer ini merah kuning. Udah cukup. Ya. Nanti kalau motornya nyala,
set, masuk ke aki plus. Ini anggap aja driji saya aki plus untuk ngisi aki. Nanti di hadapan sini ini kita kasih sikring 10 ampere. Mas, sikring 10 ampere nggak di belakang gimana? Ya ini kalau aki mau ngedrop terus sikring mau putus, kelistrikan nggak dapat suplai, maka kita kasih di depan sini. Oke ya. Nah kalau sudah kayak gini, merah kuning masuk sikring, dari sikring keluar masuk ke plus aki. Nah ini pin plus aki yang lebok nora ini, lebok ke sedotan meneh, pegang. Oke, wes ya. Dari kiprok cegreng mesin urip, jret, diamanin sikring 15 ampere. Kalau ada apa-apa, putus sikringnya. Dari sini masuk ke pin plus aki. Nah, masuk ke sini nanti lur, ke pin plus aki. Nah ini ada groundnya, nah, masuk sana sini. Ya, bisa dipahami. Wes, plus aki sudah terisi. Sekarang kita akan ngerangkai satu sikring lagi. Sikring 10 ampere. Tadi sudah jelas sikring 15 untuk pengisian. Sekarang 10 ampere ini untuk kelistrikan. Terus gimana ini caranya? Ini. Kita ambil dasar lagi. Dari aki diamalkan sikring 15 ampere. Masuklah ke kiprok. Kan ngono toh? Bolak-balik cerit, ngono toh? Set, di hadapan sini ini kita kasih sikring 10 ampere. Nah, ya lebokno. Ini awas. Nah, ini lur. Ngisi aki lewat sikring 15. Masuk aki plus. Ya. Dari aki plus, akinya ngedrop. Sikringnya putus. Ini sikring 10 ampere masih dapat suplai dari sumber dasar sini. Maka ini kita jemperkan posisi kiri. Toh nanti kalau sampai black rek motor Anda di merah kuning ini ada jemperan dua kira-kira seperti ini. Kalau ini kita jemperkan ke sini, kalau akinya ngedrop, dia masih dapat suplai. Nah kalau ketambahan sikring putus, ya listrikmu nggak dapat suplai. Gitu loh. Ya. Oke. Kalau sudah kita rakit seperti ini, keluaran sikring 10 ampere tinggal sampai hubungkan aja dengan kabel merah hitam. Merah hitam ini ada hubungannya dengan kunci kontak. Loh, sebokno nih merah hitam. Sebokno. Nah, gini kawan, merah hitam celirit maring kunci kontak. Loh. Terus kunci kontak satunya celirit dikiprok warna merah putih. Loh. Nah, ini di otomatis starter ada kabel kuning merah. Ini plus dari tombol starter. Nanti kita pasang di sini. Nah, tak ucapkan dulu plus dan min akinya, ya. Wah, suasana hujan lur, alhamdulillah itu. Plus aki masuk sikring 15 ampere, masuk kiprok merah kuning. Di hadapan sini dijemperkan ke sikring 10 ampere. Set, dari sikring 10 ampere akan dikeluarkan ke kabel merah hitam. Ke kabel merah hitam, dari merah hitam akan masuk ke kunci kontak. Ini fokus kunci kontak. Kabel merah leres hitam. Nah, ini merah leres hitam. Standby-nya kunci kontak yang berasal dari sikring 10 ampere. Nah, ini sikring 10 ampere. Kalau sikring 10 ampere ini putus, maka jalur merah hitam ini tidak connect. Listrikan yo mati. Karena 10 ampere untuk listrikan. Ya kan? Oke. Yang satunya tegangan langsung dari kiprok, tidak melewati sikring. Karena sikringnya tadi sudah diatur di 15 ampere. Kabel merah putih. Nah, maka di sini ada bahasa B1 B2. Keluarannya dan pasangannya mana? Atas bawah. Jadi atas bawah. Kalau tegangan standby-nya kanan kiri. Ya. Paham ya? Nah, sekarang tak kunci kontak. Pakai kabel aja. Oh, ini tak aktifin di sini. Ya, sampai lihat ke atas, Mas. Speedometer hidup enggak nanti ya? Ini kan enggak kita kontak dari sini langsung. Jadi kalau pas kontakmu hilang ya dua-dua. Hitam dengan merah hitam untuk listrik. Hidup enggak? Hidup. Coba dipencet klaksonnya. Nah, hidup.
Untuk injeksi di merah putih dengan warna hitam biru. Nah, jadi 2 kabel untuk injeksi, 2 kabel untuk listrik. Nah, sampai tengok itu speedonya. Milnya hidup enggak? Enggak, belum tak kasih. Hidup enggak? Hidup. Pulpam dengung enggak? Dengung. Alhamdulillah. Saiki starteran. Greng. Alhamdulillah. Yo. Oke, tak naik ke atas. Nah, naik ke atas. Wis urip. Ini lampunya juga kata masnya yang khusus untuk penerangan sini suruh DC. Kalau aslinya ikut putaran mesin, ya. Nah, kayak gini. Ini ratingnya. Nah, oke. Iki mau bawa lampu utama. Lampu utama. Oke, lampu areal karena motor ini areal tebu. Mana? Ini. Yuk. Oke, sip. Patah ini kontaknya. Patah ini injeksinya aja. Yang itu. Tarik. Nah. Tuh, listriknya masih hidup ya. Ini kan listriknya masih kita pasang. Nah, maka teori kontak itu satu siklus kerja ceklek itu saling berkaitan. Tetep. Nah, kontak maneh iki. Injeksi ini tak dengungno. Bismillahirrahmanirrahim. Tataran, cekreng. Alhamdulillah. Layer, wer. Wis, rampung. Nah, wis dadi duit. Alhamdulillah ini ecunya aman. Yo, masih kerja. Ada juga yang konslet ecunya juga meleduk. Ya. Alhamdulillah. Itu kawan, informasinya. Nah, wis dadi duit iki. Wis rampung, tinggal ngerapiin yang ini karena ini masih banyak yang kebakar. Nah, ini tinggal kita naikin ke sini. Ini yang kebakar hanya contoh tadi dengan ngerapiin, terus ini kita hanya manipulasi tadi, nanti kita setting kabel panjang ke sini. Gitu untuk rangkaiannya, khususnya untuk repo injeksi. Gitu saja kawan ya untuk part 2. Motor repo injeksi mati total, listriknya modar kabeh, injeksinya ya mati, kabelnya kempel dadi siji. Satu hati beda rasa, satu penyakit beda titik. Belum tentu tempat kamu kempelnya di sana karena penyakitnya yang sama, tapi setidaknya kalau motor itu upgradean variasi, udah tau nggak jauh-jauh kempelnya sikring dari kesalahan variasi, entah apanya di situ. Setidaknya untuk penyusunan sikring kalau sampai beli barang ori ya tinggal plek-plekan toh. Ini sepaket tinggal nyuluk lah. Kalau sampai belinya barang KW warnanya podo kabeh terus gimana? Ya, bisa permarah rekan-rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah siap mensupport dan mendukung video kami. Sampai ketemu di segmen video berikutnya. Bye bye, see you next time.